Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sahabat komunitas literasi Islam dimanapun ada, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan acara Ngobim, ngobrol bareng intelektual Muslim yang diselenggarakan oleh komunitas literasi Islam. Nah, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan menghadirkan materi yaitu Dr. Husnul Arif. Beliau adalah dosen dari Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya dunia pertanian hari ini mungkin sebagian besar dari kita masih melihatnya hanya sebatas sawah, ya, cangkul, dan traktor dan sejenisnya gitu. Jadi memang image-nya itu masih rendah. Padahal kalau misalnya kita lihat dunia ya tanpa dunia pertanian kita juga nggak bisa makan, ya, nggak bisa melakukan konsumsi sehari-hari. Artinya dunia pertanian ini sangat vital bagi kehidupan manusia. Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah tema yang akan dibahas adalah terkait dengan kontribusi kemajuan teknologi dunia terhadap pembangunan Indonesia. Nah, artinya kita akan mengkorelasikan antara kemajuan teknologi pertanian ya dengan pembangunan Indonesia baik dari sisi PDB maupun dari sisi yang lain. Oke. Sudah hadir di tengah-tengah kita pematerinya, beliau adalah Dr. Husnul Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adin, gimana Mas Adin? Kabarnya? Sehat, Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya sehat. Pak Dokter, sehat ya? Oke. Alhamdulillah. Jadi, menarik juga nih kalau misalnya kita membahas terkait dengan teknologi pertanian ya, karena mungkin nggak banyak juga nih dari generasi muda ataupun bahkan mungkin banyak juga yang orang yang lebih tua masih memandang rendah gitu terkait dengan dunia pertanian. Nah, ini gimana nih Pak nih kalau dari Bapak sendiri? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mas Adin, pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhiru 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ya, terima kasih ini Mas Adin dan komunitas literasi Islam yang telah mengundang saya untuk berbagi ya di acara ngabuburit ini ya. Saya sangat terhormat bisa berbagi dengan komunitas literasi Islam untuk membicarakan masalah pertanian ya. Nah, masalah pertanian ini kan masalah pangan sebenarnya ya, masalah kebutuhan kita semua, kebutuhan dasar ya, setiap manusia ya. Nah, ini bisa sejahtera atau tidak ya, umat manusia itu ya bisa jadi ditentukan salah satunya itu dengan kebutuhan, tercukupinya kebutuhan pangan. Nah, kalau kita berbicara pertanian, berbicara pangan ya, apalagi sekarang ini bulan puasa ya, ngabuburit ya, biasanya kan ya tentu image-nya pasti berkaitan dengan buka puasa, makan gitu. Nah, tentu kita juga harus melihat ini secara keseluruhan gitu, secara integral ya. Kalau kita lihat saat ini ya, Indonesia ya katanya negara agraris begitu, tetapi kalau kita lihat dan kita bandingkan Indonesia ini ya masih ya katakan masih tertinggal begitu dengan negara-negara maju yang lain begitu. Karena apalagi sekarang juga tadi yang disampaikan kita juga punya permasalahan tentang generasi penerus gitu. Karena selama ini image pertanian itu luar biasa istilahnya kayak kelas 2 atau 3 begitu ya. Jadi pemuda-pemuda sekarang generasi penerus ini masih kurang berminat. Saya masih ingat dulu ketika saya setelah lulus SMA itu ya, saya masuk ke IPB. Nah, ketika mau berangkat ke Bogor itu sempat dicibir oleh sahabat saya gitu. Ngapain kamu jauh-jauh ke Bogor hanya untuk belajar nyangkul katanya gitu. Harus jauh-jauh ke Bogor.
Karena image-nya pertanian itu kotor, pertanian itu kumuh gitu ya, yang tidak menguntungkan, begitu, yang hitam gitu ya. Nah ini yang harus kita rubah, yang harus kita duduk perkaranya dengan baik, karena ternyata pertanian ini kan menjadi tulang punggung ya, hidup mati seseorang, hidup mati kita semua. Gitu. Kalau memang ada masalah sana. Ya. Jadi itu menurut saya, jadi kita harus melihatnya secara integral dan tidak hanya melihat secara parsial ya. Nah, memang kita lihat fakta. Kadang-kadang kan fakta ini menjadi apa ya? Menjadi bukti dan menjadi apa? Semacam justifikasi ya. Lihat petani tidak sejahtera ya, hidupnya sengsara sehingga orang sangat miris gitu dan jarang pemuda yang ingin menjadi petani gitu. Nah, ini yang realitas yang memang menjadi PR ya, PR kita semua ya. Saya yang memang banyak berterjun di bidang pertanian ini. Saya kira mungkin itu kalau kita lihat pertanian secara umum. Oke, terima kasih Bapak Dr. Husnel yang telah memberikan intermezzo terkait dengan dunia pertanian. Yeah. Nah, menarik juga nih kalau misalnya kita bicara hari ini ya, kalau mungkin pertanian bisa agak sedikit digeser image ya kelas kedua atau kelas ketiganya itu dengan wawasan teknologi yang bagus gitu. Nah, kalau misalnya kita melihat terkait dengan teknologi pertanian itu sendiri, sebenarnya kondisi dunia ini seperti apa sih Pak? Dalam artian sebenarnya kita ada patokan nggak sih negara yang memang sudah maju terkait dengan dunia teknologi pertaniannya gitu? Nah ini menjadi semacam kayak apa ya? Harapan kami itu ini sebagai pengungkit gitu. Tadi yang masalah pertanian itu identik dengan kelas 2, 3 dan seterusnya. Nah, bagaimana kita membuat pertanian itu lebih menarik ya. Nah, kalau kita lihat kacamata secara global ya. Kita lihat negara-negara maju di dunia ini yang berkaitan dengan pertaniannya, kita bisa katakan memang ini tidak ada tidak ada ranking yang menjadi standar gitu. Tetapi ini sudah menjadi rahasia umum gitu ya. Bahwasanya negara seperti Jepang, kemudian Belanda, kemudian Jerman, bahkan Amerika dan China sekarang juga sudah mulai meningkat ya pasar teknologinya. Gitu. Kalau Jepang ini tidak dipungkiri gitu. Kebetulan saya pernah ya belajar di Jepang dan saya melihat langsung memang pertanian di sana luar biasa ya, dengan iklim, dengan kondisi lingkungan yang berbeda dengan di Indonesia, di mana Indonesia ini kan kita harusnya bersyukur ya karena kita mendapat cahaya matahari ini hampir sepanjang tahun. Hujan juga cukup. Artinya apa? Betul. Artinya potensi pertanian kita itu luar biasa. Berbeda kalau kita lihat misalkan tadi negara Jepang, apalagi Belanda, itu negara subtropis yang mereka memiliki 4 musim, sehingga kalau untuk bercocok tanam produk-produk tertentu seperti padi, ya itu hanya bisa bercocok tanam sekali dalam setahun. Bayangkan kalau kita ini bisa 3 kali, bahkan ada sampai 4 kali, gitu. Ini kan beda. Tetapi yang luar biasanya hanya dengan bercocok tanam sekali setahun, mereka bisa swasembada beras misalnya, tidak perlu impor. Dan mereka menggunakan standar kualitas yang sangat tinggi. Ya. Meskipun memang akhir-akhir ini di Jepang juga tidak memungkiri juga ada permasalahan sebenarnya di bidang pertanian. Tetapi saya melihat di sana luar biasanya itu selain teknologi yang diterapkan, mulai dari di lahan, ya mulai dari penyiapan lahan, kemudian perawatan sampai panen itu semua menggunakan teknologi. Yang lebih hebat lagi itu, saya pernah berkunjung ke daerah yang terpencil begitu, infrastrukturnya luar biasa. Jadi mereka bisa bertanam di tempat yang luas dengan hanya 2 atau 3 orang. Dan hasil panennya itu bisa diangkut dengan baik. Karena apa? Karena memang disupport oleh infrastruktur. Infrastrukturnya yang sangat bagus ya. Jadi jalan di sawah itu ya, itu sudah aspal gitu.
Bayangkan di kita itu saya pernah ini di Oh, iya, iya. Kalimantan itu ya bisa tanam tapi bingung nanti gimana panennya gitu karena tempat kadang-kadang biaya Iya. mengambilnya itu lebih mahal daripada biaya untuk Hmm. apa namanya biaya jualnya nanti begitu. Nah ini yang menjadi apa namanya PR kita. Jadi tidak hanya teknologi skala umum, tapi juga harus disupport oleh infrastruktur, ya. Dan di sana itu infrastrukturnya sudah disiapkan. Jadi sudah sangat apa namanya apa namanya develop itu, sangat sangat dipersiapkan dengan matang. Apalagi kalau lihat Belanda ya. Saya ini belum sempat ke Belanda, Nah, tapi ini yang mau cerita Belanda ini luar biasa lagi. Belanda itu sepertiga tanahnya itu luasnya itu di bawah permukaan laut loh. Ya. Tapi mereka bisa Oh iya iya betul betul. mendesain ya teknologi pertaniannya itu bisa untuk ekspor sampai di Eropa sampai ini itu luar biasa Belanda itu ya. Jadi cuman dua-duanya itu tadi kan Jepang Belanda ini kan dulu menjajah kita gitu ya. Tapi alhamdulillah ya saya pernah merasakan ya bagaimana belajar di sana ya gitu, melihat langsung begitu. Saya kira itu kalau kita lihat negara yang maju itu ya tadi ya Jepang, kemudian Belanda ya. Anak Amerika dan Belanda ya. China, Amerika dan China ini juga mulai maju karena mereka memiliki apa sumber daya alamnya ya. Kan tanahnya sangat luas gitu ya. Tanahnya China sama Amerika. Maka meskipun apa teknologinya masih dikatakan masih kalah ya tanda kutip dengan Belanda sama Jepang, tapi China dan Amerika karena mereka memiliki luas daratan yang lebih besar, produksinya itu lebih besar. Jadi produksi pertaniannya dibandingkan Jepang dan Belanda itu Amerika dan China masih nomor satu. Oke. Nah, kalau Nah, Pak Husnul, kalau misalnya kita bicara terkait tadi tuh Jepang sama Belanda itu kan kondisi alamnya tuh dalam tanda kutip kurang gitu ya. Nah, sedangkan Indonesia tuh alamnya bagus. Nah, kok bisa sih kemudian mereka malah justru lebih maju gitu? Apa yang membedakan antara kita dan mereka? Baik, ya. Jadi kalau kita bicara on farm, ya kita bicara produksi. Jadi itu ada dua parameter, ya. Yang pertama itu kalau dalam bahasa sainsnya itu G itu atau G, genetik. Ya. Yang kedua, yang berikutnya adalah I, environment. Jadi biasanya G versus I. Jadi J dikali E gitu ya. Genetik dikalikan environment. Nah, itu dua faktor kunci. Sama sebenarnya dengan kita. Kita ini kan juga manusia. Kita ini punya genetik, punya potensi, ya. Tapi kita tumbuh juga dipengaruhi lingkungan kan begitu. Tanaman yang kita produksi ya pertanian secara umum itu juga sama dipengaruhi oleh faktor genetik dan environment. Ya. Nah, genetik dan environment ini yang nanti mempengaruhi berhasil tidaknya produksi. Nah, yang membedakan kita dengan yang di sana itu khususnya ya, tentu genetiknya juga mereka ada ilmu genetik yang lebih advance daripada kita. Tapi yang saya ingin soroti itu adalah karena bidang saya kan bidang lingkungan, ya. Yang saya ingin soroti itu environment-nya. Kalau environment itu tidak cocok misalnya, nah apa yang harus dilakukan? Nah, disinilah kreativitas dari dua negara tadi. Mereka melakukan namanya rekayasa lingkungan. Ya, merekayasa. Jadi bagaimana mereka membuat lingkungan itu supaya tempat produksinya itu suitable, cocok untuk produk yang mereka buat. Ya, jadi contohnya misalnya apa gini? Misalnya kita mau nanam padi. Nah, padi itu kan harus di lahan yang luas misalnya. Nah, kalau di sana tidak ada, mereka bisa menanam misalnya di bawah basement. Dengan cara apa? Dengan cara teknologi lingkungan buatan. Misalnya apa? Menambah cahaya, irigasinya, semua dikontrol itu. Ya, semua diatur, ya.
ya, budidaya kentang. Kalau kentang nggak bisa dengan tanah, mereka bisa namanya ada budidaya soilless, ya, tanpa tanah. Dengan apa? Misalnya dengan Tanpa hidroponik, tanah ya? iya, Oh iya, soilless, iya. ya, dengan tanah tanpa tanah, Hidroponik ya? hidroponik, ya, supaya suhunya cocok, ya, mereka buat greenhouse, gitu, ya. Nah, mereka apa istilahnya, merekayasa lingkungan tadi, supaya cocok untuk budidayakan. Saya pernah berkunjung itu di greenhouse yang di Jepang itu, greenhouse-nya itu dibudidayakan untuk tanaman tomat, itu ya tadi, sudah dilengkapi dengan teknologi, kontrol, apa namanya, lingkungan, ya, mulai dari kelembapan, ya, kemudian suhu, kemudian pemupukan, itu. Jadi mereka melakukan rekayasa dan itu sudah bukan hanya tataran riset lagi, tapi sudah ke aplikasi. Nah, di kita sebenarnya sudah juga mulai melakukan riset-riset, tetapi ketika implementasi, nah ini ya, ketika implementasi nanti ya namanya implementasi itu kan pasti akan mikir untung rugi ya, Mas, ya. Jadi jangan-jangan nanti modalnya ya dengan analisis ekonominya itu nggak masuk gitu, karena mereka tentu untuk membuat greenhouse, membuat ini kan butuh investasi yang besar. Gitu. Nah, di sana itu produk-produk pertanian itu memiliki nilai tambah, nilai jual yang tinggi gitu, dan itu diproteksi oleh negaranya. Gitu. Sehingga petani tidak akan takut dengan harga jatuh. Nilai tambah ini maksudnya apa, Pak? Nilai tambah itu tadi ya, nilai tambah itu bisa jadi harga ya. Maksudnya gini, mereka itu memproteksi ya harganya itu supaya harga yang tidak merugikan petani. Gitu. Ya, meskipun menurut kita kan harga kan sebenarnya harus sesuai distribusi. Nah, distribusinya itulah yang memang diatur sedemikian rupa sehingga memang itu tidak sampai merugikan petani. Ya. Jadi benar-benar petani itu disupport oleh regulasi yang ada. Gitu. Ya. Nah, kita misalnya nih, kita mau budidaya menggunakan greenhouse dan segala macamnya. Sebenarnya kita nggak perlu kalau kita sudah cocok lingkungannya kan gitu. Ya. Tidak perlu seperti mereka sebenarnya, tapi tadi ya. Jadi masalah ketika kita produksi banyak, harganya bisa drop gitu kan gitu. Artinya petaninya rugi lagi gitu. Sehingga ya tadi. Jadi sebenarnya ini masalahnya integratif. Tidak kita bisa lihat dari sisi on farm saja, tapi juga nanti paskanya. Ya, pasca panennya, bagaimana distribusi barang hasil pertanian penting itu juga harus dibahas. Gitu. Saya kira itu yang nanti. Kalau di Indonesia karena banyak tengkulak apa gimana nih, Pak? Nah, jadi rantai pasoknya kan nah itu jadi rantai pasok sebenarnya. Nah, makanya sebenarnya kalau kita pilah itu kan kalau dari sisi sains itu kan di on farm-nya. Ya, bagaimana kita merekayasa membuat teknologi ini membuat pertanian lebih efektif, lebih efisien input yang digunakan. Nah, kemudian ketika sudah mencapai panen, nah tentu ini kan harus melihat ya distribusinya. Nah, kalau distribusinya merata begitu, tentu harga bisa dijaga kan gitu. Karena kan supply demand gitu. Tapi ketika tadi infrastrukturnya tidak sama, ya kita lihat lah infrastruktur kita ini sudah rata atau belum. Ya, kita lihat kan yang paling banyak infrastruktur yang mendukung itu kan hanya di Pulau Jawa. Ya, kalau Mas Adin pernah ke Kalimantan, di pedalaman sana, untuk masuk aja harus pakai mobil ini ya, mobil apa istilahnya, mobil gardan. Artinya apa? Artinya ini belum ada pemerataan itu. Bagaimana distribusi mau merata ketika memang didukung oleh infrastruktur yang mendukung. Beda dengan yang di sana tadi ya, di sana itu teknologinya bagus, infrastrukturnya mendukung, sehingga tadi rantai pasok yang macam itu juga bisa dijaga sehingga harganya bisa diproteksi begitu. Yang menguntungkan petani. Nah, kalau bicara terkait dengan inovasi ya, tadi Bapak dikatakan terkait dengan riset kan kita sebenarnya sudah jalan. Kalau di Indonesia sendiri kondisinya tuh gimana sih, Pak? Maksudnya apakah sebenarnya ini kita tuh kurang inovasi, kurang kemauan atau gimana nih? Soalnya saya yakin sih sebenarnya Indonesia nggak kekurangan orang pintar ya. Betul. Tapi kok kayaknya kelihatan dari permukaan tuh
kayaknya orang-orang pintar ini kurang diberdayakan atau gimana sebenarnya kondisinya gimana sih Pak? Ya, jadi ini dari kacamata saya melihatnya begini. Indonesia itu sebenarnya nggak kekurangan inovasi loh. Ya, tadi malam saya coba googling di website Litbang Pertanian itu hampir ada kurang lebih 400-an ya inovasi dari teknologi pertanian. Ini ya inovasinya aja. Belum lagi tempat lain gitu. Ya, inovasi apalagi sekarang ya Indonesia juga para itu dari Litbang doang ya? Ini dari Litbang doang ya, dari Litbang doang. Itu pun juga mungkin belum diupdate Iya. lagi gitu. Artinya itu mulai dari penyiapan lahan, mulai dari teknologi breedingnya, mulai teknologi pemupukannya, fertigasinya, sebenarnya itu banyak sekali. Jadi teknologi sebenarnya menurut saya sudah banyak sekali. Ya, apalagi sekarang ini kan zamannya era revolusi industri 4.0 kan gitu. Termasuk di pertanian kan juga mulai masuk gitu. Ya, di mana ada istilah namanya mungkin Mas Adin pernah dengar smart farming gitu. Ya, di mana tadi smart, namanya smart kan pinter, dia bisa mengendalikan, menghitung kebutuhan tanaman, ya, kayak smartphone gitu ya? Ya betul, ya, smartphone. Jadi kita di mana saja bisa memonitor ya produksi kita, tanaman kita atau peternakan. Pertanian kan luas ya, tidak hanya pertanian dalam arti tanaman, tapi juga ada perikanan, kehutanan, kemudian peternakan dan seterusnya. Nah, itu saya kira nggak kekurangan teknologi, apalagi ini. Yang jadi masalah itu kadang-kadang para peneliti, ya mungkin ini evaluasi buat saya juga, kadang-kadang sudah cukup puas hanya dengan misalnya kita dapat piagam inovasi, ya kita sudah menemukan ya A, B, C gitu. Yang jadi masalah itu adalah implementasi. Ini ada gap menurut saya, ada gap antara. Itu kendala implementasinya apa tuh Pak? Itu ada gap antara misalnya industri, kemudian peneliti, ya dalam hal ini, kemudian tadi tidak didukung oleh infrastrukturnya juga, gitu. Jadi ketika ada gap tadi, ya, jadi misalnya kita punya teknologi ini, ya smart farming. Ketika mau diimplementasikan, ya tentu para industri ini akan menghitung untung ruginya dulu dong. Kira-kira dengan investasi saya sebesar ini, apakah menguntungkan atau tidak? Gitu. Ya, nah ini tentu ada sana. Jadi menurut saya inovasi-inovasi kita ini masih sebatas hanya inovasi yang belum banyak diimplementasikan. Gitu. Meskipun ya sekarang sih katanya sudah lebih baik ya, tapi kita lihat saja. Gitu. Kalau kita lihat negara kita kan masih jauh lah kalau dibandingkan dengan tadi. Kalau dari sisi kepintaran menurut saya sih orang Jepang juga nggak terlalu smart banget gitu kalau saya lihat ini. Artinya maksud saya tapi mereka itu ada kemauan tadi. Dan negaranya itu benar-benar memproteksi. Memproteksi, sangat mendukung. Jadi intinya gini, udah kamu fokus di pertanian, jangan pikirkan kesejahteraan gitu. Kita yang akan membantu. Oh gitu. Saya pernah ke rumah petani itu, orang tua gitu, di rumahnya itu ada sedan yang Crown yang terbaru ya. Nah itu sudah biasa di sana. Petani itu? Itu petani di sana. Wow. Jadi kayak mobilnya menteri itu loh, ya menteri kita itu ya. Tapi ya itu biasa di sana sih, bukan hal yang mewah begitu. Jadi itu menurut saya itu ada gap yang perlu kita ini. Ya, ini menjadi PR kita juga. Sebenarnya IPB secara lembaga juga tahu ini. Gitu. Ya meskipun memang tadi katanya kan kalau kita punya masalah pertanian, yang salah IPB. Nanti kalau ada yang salah masalah teknologi, ya salah ITB. Gitu. Jadi kita itu negara yang suka gitu. Iya. Nah, seperti itu. Ya, ini menjadi PR kita. Nah ini kalau dari tadi kan inovasinya sebenarnya sudah banyak, terus juga kita ada masalah di implementasi gitu terkait dengan teknologinya. Nah sebenarnya kalau saya suka baca dari Instagram Kementerian Pertanian itu kan kelihatan kalau di media itu kayaknya kita cukup banyak nih terkait dengan produksi segala macam gitu-gitu. Selain dengan kendala infrastruktur, sebenarnya kondisi panen kita tuh baik ya sih Pak, dalam artian jumlahnya itu sebenarnya mencukupi di dalam negeri sehingga kita nggak harus impor. Kalau misalnya kita lihat kan Indonesia juga cukup banyak impor nih Pak. Sebenarnya impor yang dilakukan di Indonesia itu perlu nggak sih gitu?
Kan kalau nggak salah kayak dulu kita pernah swasembada beras tuh misalnya tuh, terus ada dari Vietnam juga, apa namanya, kalau sekarang kan kondisinya malah berbalik gitu. Nah, baik. Ya, dulu kita pernah swasembada beras yaitu tahun 1984 kalau nggak salah ya. Saya masih kecil ya. 1984 itu Indonesia itu bisa produksi waktu itu 25,8 juta ton, yang itu memang sangat cukup untuk kebutuhan Indonesia lah secara nasional. Dan ini waktu itu sangat diapresiasi oleh WHO, bukan FAO ya, food yang bagian badan FAO ya, FAO badan WHO pangan kesehatan ya. WHO kesehatan karena pandemik ingatnya WHO ya. Jadi FAO. Ingatnya FAO. FAO. Tahun 85-nya itu diapresiasi. Nah, karena sampai dulu saya memang kalau boleh saya dari kacamata saya memang political will untuk sektor pertanian ya zaman Orde Baru dengan sekarang itu kalau menurut saya masih hebatannya Orde Baru lah kalau saya boleh ini Orde Baru itu. Dimana dulu saya masih ingat waktu kecil political will ya masih dulu ada istilahnya kelompok capir ya, ada lomba kelompok capir itu petani antar kelompok petani itu dilombakan dan itu disiarkan TV nasional gitu. Jadi kan sudah ada kayak iklim bagaimana pertanian sangat penting gitu. Nah, goalnya itu tahun 1984 tadi. Nah, kalau kita melihat sekarang, ini saya melihat sebenarnya dari sisi produksi Indonesia juga sebenarnya nggak terlalu kekurangan sebenarnya. Ya, apalagi tadi dengan kondisi alamnya seperti kita ini yang matahari sepanjang tahun ada. Jadi indeks pertanaman, istilahnya indeks pertanaman IP itu kita itu sudah hampir 2 sampai 3. Ya, 2 itu artinya setahun itu bisa 2 kali tanam padi misalnya itu 200 gitu. Nah, kalau saya melihat ini cara produksi mungkin sebenarnya nggak ada masalah ya. Tetapi kadang-kadang tadi pasca panennya ini kadang-kadang nanti antar kementerian saya lihat antara Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan atau Industri itu beda gitu. Ya, gampangannya gini, kalau saya orang pedagang, kalau Mas Aldi orang dagang nih, dagang itu kan nyari untung. Kalau saya beli misalnya beras di Indonesia ini sekilo 12.000, impor itu cuma 8.000, kira-kira enakan impor atau enakan beli? Iya. Jadi kacamatanya itu saya melihat masih kacamata bisnis begitu, belum ada kacamata untuk proteksi ke petani gitu ya. Jadi saya melihat itu. Jadi nanti antar kementerian itu sudah kalau masalah impor ini kan biasanya datanya beda-beda itu. Data Kementerian Pertanian dan Perdagangan itu bisa jadi beda gitu. Tadi jadi kalau perdagangan bikin impor, kalau ini pengen ini. Gitu. Nah ini saya melihatnya begitu sebenarnya. Jadi saya melihatnya seperti itu. Jadi kalau dari sisi on farm, dari sisi di lapangan, saya kira ya tadi kita ini luas sekali gitu. Dan masih banyak lahan-lahan tidur juga yang bisa dimanfaatkan. Ya di Merauke itu katanya ya ada membuat rice estate ya, namanya estate ya kan seperti ini ya untuk rice. Tapi saya melihat kalau lanjutannya ini belum ada gitu. Dulu sempat ada pembukaan lahan 100 juta hektar gitu. Tapi sekarang nggak tahu saya gimana kelanjutannya. Ya, tapi secara on farm sebenarnya nggak masalah. Tapi tadi pasca panennya itu kadang-kadang ya distribusi dan itu menurut saya masih. Ya, kalau tadi saya sempat garis bawahi itu satu kata penting ya, political will. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri nih di pemerintahan Kabinet Indonesia Maju ini dan sebelumnya mungkin ya political will terhadap dunia pertanian itu apakah memang tadi terkait dengan pasca panennya itu memang bermasalah nggak sih dengan political will-nya gitu? Karena kalau kita ngelihat media ya pasti jarang ya terkait dengan pertanian kan jarang disorot, terus terkait dengan perdagangan Indonesia juga jarang disorot. Apakah karena jarang disorot ini karena memang kita jarang ada aktivitas di sana yang menguntungkan atau memang seperti apa nih Pak? Ya. Jadi kita ini kayak negara apa ya? Kita ini kayak apa? Ya memang media itu luar biasa ya. Media itu sangat mempengaruhi opini
kemudian mempengaruhi image dan mempengaruhi pola pikir kita juga sebenarnya ya. Nah, kalau saya melihatnya begini, kalau kita lihat political will ya, kita melihat secara objektif dari sisi APBN dulu aja deh. APBN kita itu berapa sih? APBN kita itu kan tahun ini 2020 itu dipatok 2.200 triliun kalau nggak salah ya, 2.200 sampai 2.300 triliun. Sedangkan belanjanya itu 2.600, jadi kan ada defisit gitu. Ya, apalagi sekarang ada pandemi itu, pandemi itu katanya bisa jadi pemasukannya itu nanti turun, jadi yang harusnya 2.200 ya jadi cuma 1.700. Nah, kita lihat berapa anggaran untuk kementerian yang terkait dengan pertanian. Ya. Saya punya apa? Saya nggak hafal, saya buka dulu ya. Data supaya nggak salah, ini kan namanya data, kalau nggak di apa baca takut salah. Jadi, nah kita lihat misalnya ini apa? Kementan itu tahun 2019 itu bisa sampai 30-an triliun. Nah, maaf, 21 triliun. Nah, sekarang itu cuma bukan, maaf, 21 triliun. 21 triliun. Itu tahun lalu. Tahun ini hanya 17,4. Turun kan? Kemudian KKP itu turun. Wow. Kemudian KKP itu kelautan. Ya, Kementerian Perikanan dan Kelautan itu dari 6,4 3. Kemudian KLHK, ini kehutanan dan lingkungan hidup, itu dari 9,3 menjadi 7,7. Nah, kalau total semua itu dijumlah itu kurang lebih 30-an triliun. Ya. Nah, itu dibagi 2.200 tadi, itu hanya 1,5% loh, Mas. Ya. Jadi, Mas, ya, masih kalah dengan ya. Ya, jadi memang itu yang jadi ya itu data yang tadi saya sebutkan. Gitu. Jadi menurut saya tadi memang ya tadi saya khawatirnya begini, ada pandangan pragmatis. Pandangan pragmatisnya apa? Ketika kita bisa impor dengan harga yang lebih murah, ya ngapain kita repot-repot membuat ini gitu. Khawatirnya begitu, ya. Ngapain kita repot di farm gitu kalau bisa beli gitu loh. Logikanya gitu, Mas. Jadi kalau kita capek produksi, ngapain? Kalau kita bisa beli, ngapain harus produksi dengan harga yang bermahal? Gitu kan? Nah, ini kan jadi masalah. Kalau dilihat dari kacamata bisnis ya. Iya, tapi itu berbahaya loh, Mas. Nanti kalau misalnya negara pemasoknya tadi bermasalah, kayak sekarang ini musim pandemi, bisa jadi impor bermasalah. Betul. Bagaimana kita mau berdaulat pangan? Kita mau ketahanan pangan kalau kita tergantung impor gitu. Ya. Amerika ketika bermasalah dengan pandemi sekarang, Eropa sudah mulai ini ketika gandumnya itu mereka impor dari Amerika ya dengan kondisi pandemik sekarang ini. Amerika ya. Ya. Nah, kita ini ya tadi kalau kita tergantung dengan impor itu ya tadi kalau hitungan uang bisnis memang enak beli daripada produksi, tapi jangan salah, nanti ketika suatu waktu negara yang tempat kita mengimpor itu bermasalah dengan produksi mereka, kita nggak siap, ya kita bisa menjadi krisis pangan gitu. Jadi, nah makanya di situ harus ada political will yang memang benar-benar serius gitu, yang memproteksi petani. Ya, apalagi sekarang kan generasi penerus ini ya kurang melirik pertanian ini juga masalah gitu. Ya, jadi bagaimana kita mensupport generasi penerus untuk tetap cinta ke pertanian ya, karena ini kan penting. Ini karena memang dunia pertanian itu memang kurang menguntungkan apa gimana nih Pak? Jadi kurang dilirik. Jadi kalau menurut saya begini, memang pertanian ini kan beda dengan industri misalnya otomotif atau industri perdagangan gitu. Kalau pertanian kan kita nanam, kita memelihara, itu kan butuh waktu tuh. Ya, nanam kan minimal 1 bulan, 2 bulan, bisa panen, ada waktu. Tapi kalau produksi atau dagang, kita beli 1.000, jual 1.500, besok bisa jadi kita dapat untung gitu. Ya, tapi kan pertanian ini kan tidak bisa seperti itu, harus ada waktu untuk menunggu. Nah, belum lagi kalau ada perubahan iklim sekarang, ya bisa jadi ada juga kegagalan, bisa jadi ada potensi risiko kegagalan juga begitu. Ya risiko gagal panen atau banjir, ada kekeringan. Dan resikonya gede ya dibanding bisnis yang lain. Betul ya, jadi begitu. Makanya harus ada political will memproteksi, membantu supaya
petani itu ya kayak di Jepang tadi, petani itu tenang gitu loh, nanam itu tenang. Gitu. Gimana supaya tenang? Karena harus diberikan support juga. Kalau memberi makan itu kan ibadah gitu, apalagi ke orang Islam ya. Memberi makan, memberi pangan itu kan ibadah, menghidupi orang kan ibadah gitu. Supaya ada nilainya di sana gitu. Ya. Selain hanya proteksi tadi, policy juga. Saya kira mungkin itu Mas jadi ini yang. Tapi kalau apa namanya tadi misalnya dunia pertanian tuh kemudian kita kembangkan, kita beri nilai tambah gitu ya di sektor industri misalnya diolah segala macam, terus kemudian kita impor, itu sebenarnya udah jadi apa namanya fokus pemerintah belum sih Pak? Kan padahal kalau misalnya dilakukan seperti itu bisa menambah pemasukan bagi pemerintah gitu. Maksudnya membuat nilai tambah di industri. Jadi misalnya gitu. Dari pasca panen nilai tambah di industri, misalnya dari bawang kan jadi bawang goreng atau misalnya dari apa gitu, jadi macam-macam gitu Pak. Ya itu juga sama sebenarnya, itu kan juga bisa gitu. Jadi industri itu memang harusnya terintegrasi ya. Jadi namanya produk pertanian supaya memiliki nilai tambah dia harus diolah begitu. Ya, saya masih ingat dulu ketika saya pernah berkunjung di Jepang itu, saya berkunjung di namanya perusahaan makanan minuman ya. Saya sebut nama produknya lah kalau apa ya, namanya Kagome. Jadi di sana itu saya pernah berkunjung ke pabriknya itu. Nah, sebelum berkunjung ke pabrik itu ternyata di depannya itu ada greenhouse. Jadi mereka itu produksi sendiri tomatnya, produksi sendiri sayurannya, kemudian mereka olah menjadi perusahaannya ya. Perusahaannya gitu. Itu. Nah, tetapi di sini menurut saya tadi harus ada link gitu loh antara industri ya petani, kelompok tani itu harus ada link kalau memang nanti supaya apa? Supaya harga produknya itu tidak drop kan gitu. Kalau itu menjadi nilai tambah. Tapi yang jadi masalah itu industri sekarang itu, misalnya ya namanya industri kan dia melihat untung rugi nih. Kalau petani harga segini, saya impor segini, itu lagi gitu loh. Jadi itu yang jadi masalah. Jadi harusnya sih ketika kita produksi, kemudian panen, sudah ada siap yang menampung gitu loh. Dan sudah ada misalnya industri yang siap untuk memproses, mengolah gitu, menjadi nilai tambah yang lebih tinggi. Apalagi sekarang kan ada program diversifikasi pangan ya, tidak hanya beras gitu, supaya ini kan. Jadi menurut saya memang teknologi pengolahan juga penting gitu. Tapi tadi harus ada link gitu antara produksi, industri, ya tentu ini harus ada proteksi dari pemerintah, harus ada kebijakan policy yang memang mendukung link ini begitu. Ya gitu. Saya kira itu. Oke, kalau terkait dengan infrastruktur nih Pak, kendalanya tuh kira-kira di mana ya? Kan ini kayaknya jadi keyword nih hari ini nih terkait dengan infrastruktur. Apalagi kalau Bapak kan di teknik sipil ya dan lingkungan gitu. Iya betul. Jadi infrastruktur ini kan sebenarnya menjadi ya kalau infrastruktur masalahnya itu kan negara kepulauan ya, beda dengan dari negara-negara yang dia lebih berkumpul lebih daratan gitu yang banyak, sehingga memang harusnya pembangunan infrastruktur ini juga merata gitu ya. Orang itu nggak berkumpulnya hanya misalkan di Pulau Jawa, Sumatera begitu ya, tapi juga kenapa mereka berkumpul di sini? Karena memang pusat-pusat ekonominya itu ada di sini. Kenapa? Karena infrastrukturnya mendukung memang gitu. Tapi bayangkan kalau di Kalimantan itu yang luasnya sangat lebih luas dibanding Pulau Jawa, Sulawesi, apalagi Papua, itu sebenarnya mereka memiliki potensi untuk dikembangkan. Kalau memang didukung oleh infrastruktur yang menunjang gitu. Ya, jangan sampai ada yang tadi bisa tanam nggak bisa panen gitu. Kan aneh ya. Bisa tanam nggak bisa panen bukan kendala produknya, tapi kendala pengangkutan misalnya transportasi. Ini kan jadi masalah. Jadi kalau menurut saya kita harus distribusi ya tadi karena kan harga itu kan nanti kaitannya dengan distribusi ya. Distribusi ini kaitannya rantai pasok dengan infrastruktur ya, jalan, infrastruktur transportasi dan seterusnya itu kan juga sangat mendukung nanti. Oke. Kalau kalau Bapak ini kan ini mungkin pertanyaan yang cukup mainstream Mbak ya, cukup sering ditanyakan. Sebenarnya peran IPB ini gimana sih Pak dalam dunia pertanian? Kan kayaknya
sering jadi tersangka utama terkait dengan kemunduran dunia pertanian Indonesia ini. Apakah kemudian memang betul IPB ini jadi tersangkanya atau gimana nih Pak? Ya, kalau kita lihat lagi, IPB itu kan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu kan tugasnya Tridharma. Tridharma itu kan ada 3 tugas ya. Pendidikan, kemudian penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Gitu. Kalau pendidikan ya, Mas Adin tahu sendiri ya bagaimana pendidikan. Kemudian penelitian gitu ya. Kemudian juga pengabdian. Nah, pengabdiannya mungkin bisa jadi link. Gitu. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan pertanian secara umum di Indonesia. Gitu. Ya, makanya sebenarnya kan ada istilah ABGC ya. A itu akademisi, B itu bisnis, ya C-nya itu G-nya itu government, ya. C-nya itu community. ABGC itu singkatannya kan akademik, government, kemudian businessman, industri, kemudian community, komunitas masyarakat. Nah, keempat tadi itu harusnya ada link gitu, ya. Yang idealnya, ini idealnya kan IPB sebagai peneliti menemukan sesuatu ya dengan litbang yang lain misalnya itu ya industri siap menampung ya masyarakat mendukung gitu pemerintah membuat regulasi yang mendukung juga. Ini yang terjadi di Jepang. Saya pernah dulu di Jepang itu industri itu datang kan saya kebetulan di University of Tokyo. Industri datang tuh ke lab saya ya. Dia tanaman kopi ininya ya perusahaannya itu ya. Nah, mereka ingin itu ya profesor saya itu bantu untuk memonitor ya. Kebetulan kan bidangnya ke arah teknologi informasi ya. Sekarang bagaimana memonitor kondisi lingkungan di lahan dari Jepang untuk lokasi-lokasi di kebun-kebun mereka. Kebun mereka itu ternyata tidak hanya di Jepang tapi juga di luar Jepang gitu. Nah, itu kan ada link antara industri dan perguruan tinggi itu sudah ada kayak saling kebutuhan. Ya. Nah, di sini di kita ini kadang-kadang tadi masih punya gap tadi. Ini yang menjadi PR. Dan ini saya yakin juga sudah dipahami, sudah ketahui bersama sebenarnya. Ini yang menjadi kita. Saya kira mungkin itu Mas. Oke, mungkin terakhir nih Pak, terkait dengan teknologi nih, ada sentimen menarik kalau ada wacana juga nih, kalau misalnya Indonesia kan negara dengan mayoritas Muslim ya, istilahnya sering terjadi konflik agama dan lain sebagainya. Nah, apakah kemudian dengan dibandingkan dengan Jepang, Belanda, Amerika, atau bahkan Cina yang relatif sekuler ataupun sosialis gitu ya, itu apakah kemudian agama di Indonesia ini menjadi penghambat bagi kemajuan teknologi? Kan kalau negara lain kan dengan ideologi seperti itu dia lebih berkembang gitu. Apakah agama menjadi kendala nih Pak? Ini jadi kita ini agama itu kok jadi kambing hitam gitu ya. Saya jadi sedih sebenarnya ya. Kalau kita lihat realitas historis ya. Kita lihat historisnya ya supaya kita fair gitu loh. Historisnya itu kan bagaimana dulu orang-orang barat ya itu kan ada revolusi industri sehingga mereka menjadi maju itu kan ketika mereka ya meninggalkan agamanya kan begitu ya dan mereka beralih ke sekularisme itu sejarah itu nggak bisa kita nggak bisa. Islam pun kita lihat Islam juga pernah berkuasa kan begitu ya kurang lebih 1300 tahun itu bagaimana zaman masa khilafah itu luar biasa teknologinya peradabannya begitu. Kenapa? Karena orang Islam yakin menerapkan syariahnya, menerapkan aturannya, menerapkan hukum-hukum Allah begitu. Ya, menerapkan aturan Islam. Gitu. Nah, sekarang kita lihat faktanya. Fakta sekarang orang Barat tetap dengan sekularismenya kan begitu. Nah, di kita masalahnya kita ngikutin mereka gitu. Harusnya kalau kita mau maju, kalau kita lihat sejarah saja, itu kan harusnya harusnya kita kembali ke Islam kan gitu. Justru seperti itu supaya maju. Itu kalau kita lihat dari sejarah saja. Nah, kalau kita pelajari, kalau kita tekuni tentang agama kita ini, kita kan sebenarnya sudah sempurna agama kita kan.
Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Pada hari ini telah kesempurnakan Islam sebagai agama. Artinya apa? Artinya sebenarnya agama ini, Islam ini bisa mengatur kehidupan kita. Nah, terkait dengan pertanian misalnya. Pertanian ini pun juga di dalam Islam ini kan sebenarnya juga diatur juga. Bahkan sangat disupport gitu. Kita lihat misalnya ya, yang berkaitan dengan pertanian itu hukum-hukum apa sih yang mengatur misalnya? Hukum pertanahan. Kenapa? Karena tanah ini kan sumbernya kita budidaya tanaman kan gitu. Kalau nggak ada tanah, ya meskipun ada soil ya, tapi tetap aja tanah ini menjadi penting. Ya, makanya jurusan ilmu tanah. Gitu. Nah, tanah itu di dalam Islam kan jelas. Bagaimana Islam itu ya sangat mendukung ya umatnya itu untuk mengolah tanah, tidak menelantarkannya. Gitu. Ya, kata Rasul dalam surah di riwayat Bukhari itu kan man ahya ardon maitatan fahiya lahu. Barang siapa yang menghidupkan sebidang tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Artinya apa di sini? Artinya Islam itu sangat mendukung kita untuk mengolah tanah. Ya. Dulu ada riwayat yang menjelaskan Rasulullah itu pernah memberikan tanah kepada Bilal Al-Musni. Itu ya beberapa luas di lembah begitu. Ternyata setelah beberapa tahun dan setelah Rasulullah wafat, itu ketika di zaman Umar, tanah tadi itu diambil lagi. Gitu. Umar mengambil pendapat, kalau tanah ditelantarkan selama 3 tahun, ya negara berhak mengambilnya dan memberikan yang mengolah, yang mampu mengolah. Bagaimana yang mengolah nggak punya biaya? Nah, negara mau memberikan modal sarana produksi pertanian. Ya, jadi supaya supaya tadi memang tanah ini terolah. Karena Allah kan berfirman, wallahu anzala minas sama'i ma'an. Dan Allah itu menurunkan dari langit itu air apa? Air hujan. Ya. Kemudian dengan air hujan itu ya Allah itu menghidupkan bumi setelah matinya. Wa yuhil ardo ba'da mautiha, dan menghidupkan bumi setelah matinya. Artinya apa? Hujan ini berkah, apalagi di kita Indonesia ini kan harusnya hujan yang sepanjang tahun, bagi Bogor ini artinya menjadi berkah. Ya, kenapa? Karena tumbuh. Jadi, nah dengan produksi yang bagus, yang banyak, tadi otomatis ini tujuannya apa? Untuk menjaga ketahanan pangan. Ya, bandingkan dengan sekarang. Ya, tanah ini kan jadi masalah di kita. Ya, BPN itu masih pusing mengurusin tanahnya, konflik segala macamnya. Ya, jadi itu pertanahan dulu. Ya, itu sangat tujuan tadi tidak ada tanah-tanah yang terlantar. Ya, jadi tanah itu sangat bisa dimanfaatkan. Begitu. Nah, kemudian setelah tanah ini, ya, bagaimana masalah produksi, ya. Nah, disinilah Rasulullah kan juga dulu pernah bagaimana dulu ketika ada penyerbukan kurma. Ternyata memang Rasulullah pernah salah juga gitu, memberi saran kepada petani yang memberikan penyerbukan atau pemupukan kurma. Gitu. Nah, di situ Rasulullah menyampaikan antum kamu di umuri dunyakum. Antum kalian lebih tahu dengan urusan dunianya. Nah, disitulah artinya apa? Artinya ini masalah sains dan ilmu. Gitu. Yang di sana kita bebas nilai ya. Nah, bebas nilai kita sebagai peneliti situlah. Ya, saya sebagai peneliti sebagai ini ya di situ. Bagaimana kita mencari misalnya bibit yang tahan terhadap kekeringan, ya, tahan terhadap sedikit air. Bagaimana kita memberikan air seefisien mungkin. Bagaimana kita menggunakan teknologi drone. Itu sains ya, dan teknologi yang itu bebas nilai, tidak ada ini. Maka Rasulullah menyatakan antum a'lamu bi umuri dunya. Gitu. Ya. Kemudian tadi ya setelah harga ini segala macamnya, nah nanti ada namanya distribusi. Nah, inilah distribusi negara harusnya memproteksi, memberikan jaminan gitu. Distribusi lancar sehingga bisa masyarakat itu tidak keberatan membelinya, tidak kesusahan, petani juga tidak rugi gitu ya. Pengusaha juga bisa untung gitu. Nah, di situ pentingnya regulasi, gitu. Pentingnya political will-nya di sana. Ya. Jadi saya kira justru ketika kita artinya memang harus ada peran penting pemerintah di situ ya. Pasti harus, nggak bisa ya. Sehebat apapun seorang profesor ya bisa misalnya menumbuhkan
padi ya yang biasanya cuma 5 ton per hektar menjadi 10 ton per hektar misalnya, tapi ketika tidak ada implementasi ya nothing gitu ya. Jadi useless begitu. Jadi tetap harus ada ini ya. Ya, makanya saya pertemuan tadi ya antara apa namanya peneliti, kemudian pemerintah, bisnismen dan masyarakat ini nggak bisa dipisahkan. Ya, jadi saya kira itu. Jadi justru kalau kita lihat dulu bagaimana majunya si teknologi irigasi di zaman-zaman kekhilafahan itu menunjukkan bahwasanya kenapa? Karena memang disupport gitu. Ya, diberikan apa namanya kemudahan gitu untuk mengelola tanah gitu, ya. Jadi dia ada tanah-tanah yang nganggur gitu. Saya pernah ke apa namanya dulu di Kalimantan ada program transmigrasi, ya, ada pembukaan sawah. Ternyata setelah beberapa tahun ya karena mereka memang belum siap, masyarakatnya juga belum siap, akhirnya jadi hutan lagi gitu loh. Ya jadi nggak terpakai lagi. Itu kan jadi nggak tepat gitu. Ya, banyak tanah-tanah yang terlantar lagi ya, gitu. Yang harusnya bisa dimanfaatkan. Ya. Dan negara juga tidak melihatnya untung rugi tadi ya, harusnya ya ketika untung impor ya udah impor saja. Nah, itu kan enggak. Ya. Karena ini masalah pangan ini kan harus continue, harus apa istilah sustainable, gitu. Harus berkelanjutan. Jadi tidak bisa melihat untuk sekarang saja, tapi juga kita melihat untuk ke depan. Saya kira mungkin itu Mas Adin. Jadi harusnya kita apa namanya bangga lah dengan agama kita. Kita sudah diberikan clue-clue ya bagaimana kita memajukan dunia pertanian ini. Gitu. Wallahu a'lam. Oke. Ya, terima kasih Bapak Dr. Husnul yang telah memberikan jawab pertanyaan-pertanyaan dari kami, dari komunitas literasi Islam. Nah, mungkin sebelum ditutup, Pak, ada closing statement kah? Ya. Atau ada penutup dari Bapak? Ya, saya kira terima kasih nih komunitas literasi Islam. Jadi di sore-sore ya yang ngabuburit ya ini kan ya apa kita bisa diberikan kesempatan untuk berdiskusi ini masalah pertanian. Saya nggak tahu ini mungkin yang pertama ya untuk komunitas literasi Islam. Saya juga mengikuti sebenarnya komunitas literasi Islam meskipun tidak penuh ya. Saya kira memang bagus ya. Sekarang kan era 4.0 itu salah satu kuncinya itu literasi. Ya, jangan sampai kita ini ketinggalan literasi gitu, ya. Jadi kalau kita lihat bicara pertanian sangat penting. Pertanian ini hidup mati kita sebenarnya ya, dan anak cucu kita gitu. Ini harus menjadi perhatian ya. Harus ada yang memikirkan, harus ada yang mengatasi masalah di pertanian ini. Nah, untuk itu juga memang pertanian ini kan tidak bisa berdiri sendiri, untuk mengelolanya harus integratif. Teknologi semaju apapun kalau tidak didukung oleh regulasi, tidak didukung oleh policy yang mendukung juga nothing. Jadi ini harus terintegrasi. Dan agama kita Islam yang sangat sempurna ini sudah memberikan pedoman bagaimana kita mengelola pertanian. Di dalamnya bagaimana kita mengelola tanah, bagaimana kita memproduksi seoptimal mungkin, seefisien mungkin, ya. Terus kemudian bagaimana juga dalam distribusi kita juga harus diatur seadil mungkin. Ya, mungkin kalau dari Bapak nih terkait dengan apa? Ntar di pause dulu aja deh. Baik, terima kasih Mas Adin atas kesempatannya. Jadi saya sangat senang, sangat bangga ya dengan komunitas literasi Islam. Karena sekarang ini zamannya literasi ya, apalagi ini Islam yang menjadikan literaturnya. Jadi jangan sampai kita di era sekarang ini ketinggalan literasi. Ya. Nah, termasuk literasi pun di berbagai bidang ya, tidak hanya bidang-bidang keislaman secara spesifik, tapi juga ini saya sangat senang karena menyinggung masalah pertanian. Karena pertanian ini merupakan menjadi kunci ya tentang hidup kita ya. Hidup mati kita kan tergantung dengan pangan ya, karena ini kebutuhan hajatul udhawiyah, kebutuhan
dalam diri kita yang harus kita penuhi. Ya, jadi pertanian menjadi penting. Nah, untuk bisa mengelola pertanian dengan baik tentu tidak bisa sendiri, harus ada integrasi berbagai pihak, ya, baik itu mulai dari masyarakatnya, industrinya, pemerintah, bahkan juga peneliti-penelitinya, itu harus ada link and merge begitu. Nah, tentu ini masih di Indonesia masih menjadi PR yang harus kita pecahkan begitu. Tetapi kita tetap optimis ya. Nah, sebagai agama Islam juga memberikan panduan ya bahwasanya dalam pengelolaan pertanian itu bagaimana Islam itu sangat mendukung ya bagaimana kita itu mengelola lahan-lahan ya supaya tidak mati ya menjadi lahan yang produktif. Artinya apa? Ini kan penting ya. Penting supaya tidak ada lahan yang tidur begitu ya. Apalagi Indonesia ini lahannya subur ya karena dengan kondisi lingkungannya sangat mensupport sehingga kita bisa manfaatkan dengan lebih baik. Saya kira mungkin itu. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada kesalahan dari saya ya sebagai manusia yang penuh kekurangan, tapi kalau ada kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya berikan, Mas Nadine, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Husnul Arif yang telah memberikan materinya dan juga menjawab berbagai macam pertanyaan kritis dari kita. Semoga apa yang disampaikan tadi juga bisa bermanfaat ya. Dan lebih pentingnya lagi adalah bisa tidak hanya mencerdaskan kita, tapi juga menyadarkan berbagai macam generasi, baik generasi muda maupun generasi yang lebih tua, supaya lebih melek terhadap dengan pertanian dan tidak hanya melihatnya dari sisi untung ruginya saja ya, tapi juga dari sisi yang lebih holistik, lebih komprehensif. Dan kemudian kita melihat bahwasannya Islam di sini memang memberikan sebuah aturan yang cukup baik ya, terkait dengan dunia pertanian. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Husnul. Semoga ini menjadi amal jariah buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup membaca istighfar Rabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.